Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila. Bayangkan, kapal tanker Iran nyasar sampai ke perairan Indonesia. Wow, gila. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kapal tanker Iran nyasar sampai ke Kepri atau Kepulauan Riau? Kenapa? Apakah kapal tanker Iran ini ngejar-ngejar ikan gitu sehingga sampai ke perairan Konoha? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, apakah karena dikejar-kejar oleh kapal induk Amerika sehingga nyampe ke perairan Riau? Apakah karena ada kong-kali-kong antara Konoha dengan Iran gitu? Apakah ada penyelundupan minyak gitu? Kenapa Iran selalu bikin hoax? Jadi baru-baru ini Iran bikin hoax di mana Iran mengatakan berhasil menghalau kapal Amerika. Tapi ini dibantah oleh Amerika. Jadi lagi-lagi Iran sudah mulai bikin hoax, ya, nggak kapok ya. Kemarin bikin hoax menghancurkan kapal Indo-Amerika, padahal itu adalah video Thai. Itu video AI, bukan Thai, maksudnya sorry. Video AI, salah ngomong ya. Itu video AI, guys. Video AI yang dipercaya oleh warga Konoha, yang ditelan bulat-bulat oleh warga Konoha. Kenapa warga Konoha menelan bulat-bulat video AI? Karena mereka sudah berpihak. Karena mereka sudah benci sama Amerika. Karena benci dengan Israel. Jadi kalau ada sebuah video baik AI maupun tidak, kalau misalnya kita sudah benci, kita akan percaya itu. Karena apa? Karena ini namanya bias. Ini namanya keberpihakan. Jadi kalau kita berpihak pada kaum tertentu, biasanya tanpa kita sadari, kita akan membela mati-matian walaupun itu salah. Jadi kalau kita sudah benci dengan Amerika, ya tiba-tiba kapal Indo-Amerika walaupun menggunakan AI dihancurkan, oh kita akan senang sekali ya, bersorak-sorak gembira seperti orang kesetanan gitu. Jadi di video ini saya tidak akan berpihak pada siapapun ya, saya benar-benar netral. Kemudian baru-baru ini Donald Trump mengatakan, kalau Iran macam-macam, kita akan menyerang lebih dahsyat lagi. Sehingga Iran baru-baru ini memohon-mohon, mengemis-ngemis, memelas-melas, minta tolong sama Donald Trump untuk mengajukan perjanjian damai. Bahkan pihak internal daripada Iran itu sendiri, pemerintah Iran itu sendiri, yaitu Presiden Iran, sudah mulai ya tidak akur lagi dengan yang namanya Menteri Luar Negeri Iran atau Menlu Iran. Jadi Presiden Iran mengatakan, kok lu berpihak sama IRGC? Harusnya berpihak sama gue dong, sama negara dong. Itu kata Presiden Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini awal daripada kehancuran Timur Tengah? Apakah ini yang bikin Iran itu susah berdamai gitu? Kenapa Iran itu suka bohong gitu? Apa alasannya? Kenapa pemerintah Iran itu tidak bisa dipercaya? Apa alasannya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Kenapa kapal tanker Iran sampai ke Konoha gitu? Apakah ngejar-ngejar ikan gitu? Seperti China zaman dulu. Bagaimana faktanya sebenarnya? Kalau saya bongkar ini akan banyak orang Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi guys, pada faktanya ternyata Iran itu sudah mulai tercekik ya. Faktor ekonomi ternyata lebih dahsyat daripada bom untuk mencekik Iran. Sehingga Amerika itu nggak mau berdamai dengan Iran. Iran itu masih ngotot dengan nuklir. Kalau misalnya mengatakan ya Iran itu luar biasa, Iran itu hebat. Bayangkan mereka sudah diembargo 40 tahun. Tapi mereka masih bisa bikin nuklir. Konoha juga bisa bikin nuklir kok. Yang jadi permasalahan itu bukan bikinnya, bukan. Oh, di AI kan bisa tuh ya. Kita bisa belajar dari AI kok bikin nuklir. Bukan cara bikinnya yang susah, tapi izinnya. Lalu kenapa kita harus minta izin? Yang menciptakan nuklir itu kan Amerika. Ya, kita harus minta izin dong. Misalnya nih ya, ada nih menciptakan barang nih ya, mobil misalnya. Lalu tiba-tiba kita tiru, kan kita dimarahin dong ya. Lu harus minta izin sama gue.
Lu nggak boleh asal nyontek gitu ya, asal comot gitu, nggak bisa. Harus apa? Harus ada yang namanya royalti. Ya, sama seperti konten YouTube. Kalau saya bikin video orang lain atau saya ngambil video orang lain atau musik gitu ya, dengan durasi yang sangat panjang, ya di atas daripada 10 detik, maka saya akan ditegur sama YouTube. Itu melanggar yang namanya aturan, yaitu aturan hak kepemilikan ya atau copyright. Jadi nuklir itu punya copywriting guys, atau copyright punya, nggak boleh sembarangan. Kenapa negara lain punya nuklir seperti katakanlah misalnya Pakistan, India? Karena mereka disetujui oleh Amerika, karena disetujui oleh yang menciptakan nuklir tersebut. Lalu kenapa Konoha nggak disetujui? Ya karena mereka nggak percaya dengan kita gitu. Kenapa Konoha nggak percaya dengan kita? Ya karena pejabat kita itu korup gitu. Kenapa pejabat kita korup? Ya karena kita nggak jujur gitu. Kenapa kita nggak jujur? Apa alasannya? Ya karena kita nggak niat gitu. Kenapa kita nggak niat? Karena kita nggak berkesadaran. Kenapa kita nggak berkesadaran? Ya karena kita SDM rendah. Kenapa kita SDM rendah? Karena kualitas manusia kita itu sampah. Konoha tapi ya, bukan Indonesia ya. Banyak yang sampah gitu. Kurang berkualitas. Kenapa kurang berkualitas? Ya mungkin karena waktu kecil kurang gizi gitu. Kenapa kurang gizi? Ya karena bapaknya itu lebih milih merokok daripada beli susu gitu, atau beli makanan bergizi ya seperti misalnya salmon ya, beli ikan tongkol, ikan apa segala macam ya, ikan-ikan yang sangat bergizi gitu. Kita lebih milih rokok daripada makanan bergizi, sehingga generasi bangsa kita tidak berkualitas. Jadi ada sebab akibat gitu ya. Ya dimulai dari apa? Dari kesadaran. Kita tuh bukan bangsa yang berkesadaran, sehingga kita tidak dipercaya oleh Amerika. Kalau Amerika percaya dengan kita, kita sudah dikasih nuklir. Kalau kita punya nuklir, takutnya kita nanti nuklirin orang-orang seperti Israel misalnya, karena kebencian kita terhadap Israel, ya kita nuklirin Israel. Kemudian Malaysia mungkin, ya Malaysia mungkin akan dinuklir misalnya, karena di Konoha kan banyak kadrun ya, jadi Amerika nggak percaya dengan kadrun. Itu yang jadi pertanyaan. Makanya ya, kalau Anda jeli, kalau Anda perhatikan, dulu pernah tuh ya, bukan Israel, tapi Australia. Australia pernah memata-matai Konoha. Kenapa dimata-matai? Apa alasannya? Karena mengetahui apakah mereka itu secara diam-diam bikin nuklir atau tidak. Bukan berarti saya berpihak pada Australia. Itu juga tindakan ilegal. Ya, itu tindakan yang sangat-sangat tidak baik ya. Tapi ya demi keamanan mereka harus melakukan itu. Ya kalau kita jadi orang Australia, kita juga mencurigai Konoha kan. Karena di Konoha itu banyak orang yang bubarin paksa orang lain gitu ya. Banyak orang radikal gitu. Ya banyak orang yang persekusi rumah ibadah orang lain gitu. Sehingga curiga dong ya. Gimana caranya biar nggak curiga? Ya perbaiki diri sendiri gitu. Kualitas dirinya diperbaiki. Bukan berarti saya paling berkualitas ya. Disclaimer on ya. Tapi kita harus berusaha memperbaiki diri kita. Supaya kita dipercaya. Kenapa China dipercaya? Ya karena mereka layak dipercaya. Ya kemudian kenapa negara lain dipercaya? Ya karena mereka juga sepatutnya dipercaya. Ya, kita nggak dipercaya karena kita kurang jujur ya. Sama seperti Iran misalnya. Kenapa Iran itu nggak dipercaya? Ya karena pemerintahnya korup. Salah satu ya pemerintah paling korup, yang paling maling di dunia itu adalah pemerintah Iran. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Ini menurut data. Ya bukan saya karang-karang sendiri. Jadi kalau mau bantah pakai data. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Saya ngomong apa adanya. Ya, saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada Amerika, tapi saya ngomong apa adanya. Kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu. Ya, justru Amerika nggak percaya dengan pemerintah Iran karena korup ya. Jangan-jangan ya donasi dari Konoha itu bisa dikorup guys. Ya mirip-mirip seperti Hama gitu, dibeliin rudal gitu. Ya kan kita kasih donasi terhadap Iran, lalu duitnya dibeliin rudal, kan repot jadinya. Jadi makanya guys, kalau kita berdonasi itu ya jangan sembarangan, harus tepat sasaran. Jangan kebodohan kita dieksploitasi oleh orang lain atau negara lain. Lalu bagaimana dengan kapal tanker Iran? Kenapa dikejar-kejar sampai ke perairan Konoha? Jadi diduga melarikan diri gitu ya, menerobos gitu. Mungkin tujuannya itu sampai ke Selat Melaka karena mereka melakukan transaksi ya. Iran melakukan transaksi dengan China itu di Selat Melaka.
Karena China itu nggak mau jemput ke Iran ya, itu butuh effort yang sangat luar biasa gitu. Ya, cuman banyak orang Konoha mengatakan mengolok-olok Amerika. Oh, kapal tanker China itu bisa lewat. Kenapa kapal tanker China bisa lewat? Jadi warga Konoha itu ya sedikit-sedikit mengolok-olok gitu ya. Ada semacam kebencian-kebencian ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Kemudian selain itu, ternyata Donald Trump mengancam Iran dengan kekuatan yang lebih besar kalau Iran itu tidak bisa diajak kerjasama. Jadi sekarang yang balik mengolok-olok, bukan mengolok-olok maksudnya, mengemis-ngemis perdamaian itu adalah Iran, bukan Amerika lagi. Dulu Amerika yang pengen ngebet berdamai, tapi sekarang Iran malah yang ngebet untuk berdamai. Kenapa? Karena guru-guru yang ada di Iran, ya PNS-PNS itu udah nggak digaji lagi gitu. Sehingga apa? Sehingga ini akan menjadikan orang-orang Iran itu akan berontak gitu ya. Masyarakatnya akan berontak terhadap pemerintahnya gitu. Jadi ini kuncian yang sangat luar biasa. Ini kuncian yang mematikan menurut saya pribadi. Ya, cuma kan Iran kan berkeras untuk apa? Untuk mempertahankan nuklirnya. Padahal nuklirnya itu ilegal. Nggak ngizin sama Amerika. Kenapa harus izin sama Amerika? Karena yang menciptakan nuklir itu kan Oppenheimer, Albert Einstein, dan kawan-kawan. Itu orang Amerika, guys. Bukan warga Konoha, bukan orang Iran. Ya, jadi harus ini dong, ya. Harus ada patennya gitu ya. Nggak boleh sembarangan. Kemudian, selain itu, ya, Amerika juga mengatakan kita itu sudah habis kesabaran. Nggak mungkin ada kedamaian lagi. Kecuali nuklirnya di stop. Karena itu paling mempengaruhi gitu. Ya, tidak hanya mempengaruhi Israel. Jadi gini guys, kalau Iran itu menggunakan bom nuklir menghancurkan Israel, maka yang terjadi apa? Ya dunia akan hancur. Hancur berantakan, akan terjadi perang dunia keempat gitu, atau kelima, keenam. Perang nuklir coy. Kalau sudah pernah nuklir, maka bumi ini akan seperti Mars. Hancur berantakan. Kira ya luar biasa. Menurut kalian gimana? Coba terus komentar ya. Jadi ternyata guys ya, strategi daripada Amerika ini sangat-sangat luar biasa gitu ya, sangat-sangat mutakhir ya, lebih mematikan daripada bom yang ada di Jepang. Makanya Donald Trump mengatakan ini lebih daripada bom yang ada di Jepang. Ini sangat-sangat luar biasa. Kuncian daripada atau ya blokade Selat Hormuz ini sangat-sangat luar biasa, mematikan ekonomi Iran. Mencekik perlahan-lahan. Seperti ular yang lehernya dicekik gitu ya. Waktu pertama dicekik masih bisa bergerak ya. Lama-lama kan bisa kehabisan napas juga kan. Sama seperti itu. Ini strategi menjepit kepala ular atau strategi menjala ikan gitu. Ya, jadi sekali tebar jala dapat banyak ikan ya. Amerika di sini menang banyak guys ya, tanpa kita sadari. Kemudian selain itu, kalau kita perhatikan bagian daripada internal Iran ini sudah kacau gitu. Mereka sudah berantem, sudah ribut ya, ribut satu sama lain ya. Kotok-kotokan, sudah mulai kotok-kotokan. Presiden Iran kotok-kotokan. Pemimpin IRGC gitu ya. Harusnya kan pemimpin IRGC ini berpihak pada rakyat, bukan berpihak pada kepentingan sendiri ya. Sudah korup ya. Selain korup, mereka juga keras kepala gitu ya, mementingkan dirinya sendiri. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak. Silakan simpulkan sendiri. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat
cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual, salam rasional.